Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya, salam sejahtera buat kita semua ya. Alhamdulillah malam ini ya, waktu cepat sekali berputar. Ya, perasaan baru minggu lalu kita tatap maya. Kemudian pekan ini sudah hari Kamis lagi ya, cepat sekali waktu berputar. Oke baik, tanpa mengurangi rasa hormat saya ya. Saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang selalu setia, semangat dalam mengikuti perkuliahan malam hari ini ya. Walau jam kita jam singkat, banyak terpotongnya ya sama istirahat dan lain sebagainya. Waktu maghrib ya, jadi memang resikonya seperti itu kalau kita belajar di jam yang serba tanggung ya, seperti itu. Oke, baik, tidak apa-apa. Mari kita awali perkuliahan malam ini dengan membaca basmalah dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ini ya kita materinya adalah menyambung dari materi minggu lalu. Walaupun di dalam studi kasus sudah saya singgung ya tentang non-deductible expense. Oke, coba mohon izin saya ingin memberikan sebuah case study atau studi kasus ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Oke, nah ini teman-teman. Ini ada sebuah perusahaan ya bergerak di bidang konstruksi ya. Konstruksi. Oke. Ya. Ini nama wajib pajaknya PT Citra Konstruksi Tama ya, usahanya ada jasa konstruksi, ini tahun pajaknya 2022. Ya. Oke. Nah, ini ada penghasilan bruto. Penghasilan brutonya itu sekitar, terlihat nggak kawan-kawan di screen-nya kawan-kawan? Jelas nggak? Atau kurang besar? Jelas, Bu. Kenapa? Terlalu kecil, Bu. Iya, oke. Ibu perbesar, mohon izin. Oke, sudah? Udah ya? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, baik. Nah, jadi penghasilan bruto ya. Jadi ini PT Citra Konstruksi Tama ya. Dia memiliki penghasilan bruto di tahun 2022 yaitu sebesar 60 miliar ya, 60 miliar 755.650.200. Terus kemudian ada biaya-biaya usaha ya selama 1 tahun itu sebesar 54 miliar 359.240.000. Nah, sehingga menghasilkan laba usaha ya, atau yang laba usaha di dalam negeri ya, di Indonesia itu sekitar 6 miliar 396 juta 410.200 rupiah. Oke. Nah, terus PT Citra ini ya memiliki laba usaha di luar negeri ya. Itu ada dari Korea sebesar 2,5 miliar. Terus kemudian bunga deposito ya di Belanda itu 2 miliar. Terus kemudian ada penghasilan dari jasa konstruksi di Australia 1,5 miliar. Ya, laba rugi tahun 2022-nya adalah sebesar 12 miliar 396 juta ya. Ini diperoleh dari laba Indonesia ditambah dengan laba luar negeri ya. Oke. Ya, baik. Nah, terus kemudian kebetulan PT Citra ini tidak memiliki sebuah kerugian ya, kompensasi, maksudnya kompensasi kerugian atau laba atau rugi di tahun 2021 ya.
Nah, ini saya masih pakai tarif yang sebelumnya sih 20% ya. Tapi nanti kita lihat kalau kita menggunakan tarif yang terbaru yang 22% tadi ya, kita ubah nanti. Kita lihat di sini, maka pajak ini ada kredit pajak ya. Kredit pajaknya ya. Ini kredit pajak PPh 24. Kalau dari dalam negeri tidak ada ya. PPh 21, 22, 23 ya, adanya dari PPh pasal 24 kredit pajaknya. Nah, ini penghitungannya dari sini. Kita asumsikan bahwa laba usaha di Korea itu sekitar PPh-nya 450 juta, terus di Belanda 360 juta, ya, terus kemudian jasa konstruksi di Australia adalah 375 juta. Nah, ya, kita menghitung kredit pajak luar negerinya. Ya, kita ambil yang terendah. Nah, ini setelah dihitung ternyata yang dari Australia yang terendah. Nah, ini rumusnya nih. Oke ya. Jadi konstruksi 1,5 miliar dibagi PKP ya, baru dikalikan PPh utang. Maka diperolehlah 300 juta. Oke. Jadi karena yang menggunakan batas maksimum ini atau menggunakan rumus kredit pajak luar negeri ini lebih kecil, maka itu yang kita gunakan ya. Oke, sehingga total kredit pajaknya adalah sebesar 1.110 juta, maka PPh kurang atau lebih bayar ya, ini kurang bayar berarti ya, pasal 29, yaitu sebesar 90 juta. Oke. Ya. Nah, dari sinilah nanti kita menghitung ya, ini perusahaan konstruksi, karena konstruksi maka dia juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 ya, ini tarifnya 3%. Oke, ada yang tahu kalau tarif 3% buat konstruksi apa? Ada yang tahu? Jasa apa? Jasa konstruksi apa? Pelaksanaan, perencanaan, atau pengawasan? Ada yang tahu? Lupa ya? Halo? Ada yang tahu? Coba. Indah? Rifki? 3%? Pelaksanaan, perencanaan, atau pengawasan? Usaha kecil atau usaha besar? Apa sayang? Ayo Indah, Amelia. Ambil tisu nak. Indah mau ikutan. Ini harus dibuka lagi nih peraturannya untuk apa? Untuk PPh konstruksi terutama 4 ayat 2 ya, PPh final. Oke. Oke, baik ya. Saya lanjutkan. Jadi PT Citra ini ya, dia dikenakan tarifnya adalah 3%. Sehingga PPh finalnya adalah 1.822.669.506 rupiah. Oke, nah inilah yang dibayarkan ya selama tahun 2022. Kita hitung deh. 20%. Jadi kalau kita geser ke sini ya. Nanti kita berubah ya menjadi kita anggap bahwa di Mei 2020 ya, ini ada penghasilan sewa gedung misalkan
penyewa pemberi penghasilan tidak memotong pajak penghasilan, maka pemilik gedung menyetor sendiri karena ketika wajib pajak pemilik gedung isi SPT tahun baru disetor, maka terbit surat tagihan pajak. Nah, jadi nanti misalkan nih asumsinya seperti itu ya. Nah, kan? Ya. Oke. Nah, ini misalkan seperti itu. Nah, ini tinggal dihitung nih berapa PPh terutangnya. Oke. Coba kalau dihitung berapa jadinya nih? Ini 2 sum if. Oke. Nah, ini kan masih pakai 20% kan? Ini saya ubah ya menjadi 22. Nah, ini berubah. Jadi menjadi 180 juta. Karena kan kita pakai tahun 2022 kan menggunakan tarif ini kan. Oke, 22%. Apa sayang? Ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ini satu contoh untuk perusahaan jasa konstruksi dalam menghitung PPh simulasi ya, simulasi PPh terutang untuk tahun 2022. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, saya coba lanjutkan dengan contoh yang berbeda. Oke. Ini tentang perusahaan bergerak di bidang hospitality dan health. Jadi rumah sakit dan kesehatan. Oke. Nah, ini penghasilan bruto dan biaya-biaya usaha ya. Oke. Sales-nya adalah 31 miliar sekian ya. Terus expense-nya itu ada 28 miliar sekian, maka menghasilkan laba sebesar 2,7 miliar profitnya ya. Nah, terus PT Delta ini ya dia memiliki usaha di luar negeri ya, dari rumah sakit itu dia memperoleh 250 miliar sekian ya. Terus ada bunga deposito di India itu 800 juta dan sewa gedung di Australia itu 400 juta. Oke. Ya, ini case-nya adalah tahun 2020. Nah, ini masih di masanya COVID ya. Ya kan? Kebijakan insentif pajak di masa pandemik. Ya, ini kita anggap bahwa laba dari Malaysia itu tarifnya adalah 35%, ya. Terus kemudian bunga deposito di India adalah 22,5% ya, dikenakan PPh-nya tarifnya. Kemudian sewa gedung itu adalah 25% ya. Nah, sehingga penghasilan kena pajaknya ya adalah 5.158.075.000. Oke. Maka PPh terutangnya ya pertama ya dia dikenakan tarif 11%, ini diatur di dalam pasal 5 undang-undang yang nanti dibaca saja ya. Oke. Nah, terus 22%-nya ini ya, ini yang kebijakan insentif ya dari PP nomor 30 tahun 2020. 22%. Nah, sehingga PPh terutangnya ya itu menjadi 1.448.644 ya. Nah, lalu kredit pajak kita lihat di sini ya. Ini ada kredit pajak dari dalam negeri ya, tidak ada.
Misalkan berupa PPh pasal 22, misalkan gitu ya, atau PPh pasal 23 dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian PPh pasal 24 nih ya, karena dia memiliki ya dari ini seharusnya dari Malaysia ya. Ya sebentar sayang. Malaysia ini seharusnya Malaysia, terus ini dari India, ya, dan yang terakhir dari Australia nih. Oke, ya ini tarifnya. Oke, kita ambil yang terkecil ya. Kita ambil yang terkecil. Oke, kalau tadi yang dikenakan di luar negerinya ini kan segini kan menggunakan tarif 35%, 22,5% dan 25%. Nah, ternyata setelah menghitung kredit pajak luar negerinya ya lebih kecil. Tadi ya rumusnya penghasilan neto ya kan, penghasilan neto luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak dikalikan PPh terutang. Ya, maka kita ambil yang paling kecil ya. Ini 437 juta sekian, sedangkan itu sebesar 254 juta. Maka ini yang kita ambil lebih kecil. Itu pula yang dari India dan Australia. Kita ambil yang paling terendah. Oke, maka di sini total kredit pajaknya menjadi 497 juta. Sehingga menghasilkan PPh kurang bayar sebesar 550.384.643. Oke. Nah, ini ya dimaksudkan seperti ini. Ya. Nah, kalau teman-teman misalkan ingat ya, ini kan penghasilannya di atas ya. Ini ada pasal 31E. Jadi wajib pajak badan yang dengan omset setahun ya sudah mencapai atau lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar ya di pasal 31E itu ya, maka berlaku ketentuan sebagian yaitu mendapatkan fasilitas ya sebesar 50%. Ya. Nah, kan sebelum 2020 kan tarifnya kan 25% kan PPh badan kan. Betul kan? Nah, dikalikan dengan 50% maka 12,55% kan jadinya. Nah, kalau di tahun 2020 karena ada kebijakan insentif tadi kan, ya pemerintah mengeluarkan PP 30 nomor 30 itu kan. Nah, turun menjadi 22%, ya dikalikan dengan 5% maka 11% hasilnya. Nah, nanti tahun 2021 ya. Nah, ini kan tidak jadi ya kan? Ya, menjadi menjadi 22% kan gitu. Karena kan waktu itu memang rumornya adalah turun menjadi 20%. Nah, ini ubah menjadi ya. Jadi ini tetap sama yaitu sebesar 11. Ya. Jadi ini contoh yang kedua ya, perhitungan untuk usaha rumah sakit ya dan kesehatan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, kalau tidak ada nanti saya berikan studi kasus ya yang perihal koreksi fiskal ya. Nanti ada, sebentar mohon izin saya buka filenya dulu ya. Sambil bertanya silakan Nak, jika ada pertanyaan. Kasus ini, PPh badan ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Ya, ini adalah perhitungan PPh badan untuk perusahaan manufaktur. Ya, PT Manufaktur Indonesia merupakan suatu perusahaan penanaman modal asing di Indonesia yang bergerak di bidang industri, pembuatan alat-alat elektronik, menyelenggarakan pembukuan dengan metode accrual ya. Dalam tahun 2019 memiliki pos-pos laba rugi sebagai berikut. Ini ada penjualan ya, HPP dikurangin HPP ya, ketemu laba kotor nanti dihitung sendiri nih. Berapa hasilnya ya.
Terus kemudian, sebentar, kok ini nggak muncul ini. Kemudian biaya-biaya operasi ya, nanti dihitung berapa jumlahnya ya. Terus laba bersih usahanya juga dihitung, tolong ya. Terus kemudian ada ganti rugi asuransi kerugian ya. Terus ada bunga. Nah, nanti ketemu nih berapa laba bersih sebelum pajaknya. Silakan nanti dihitung sendiri ya. Kemudian ini ada data-data ya, atau berdasarkan penelitian pembukuan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Mulai dari sales-nya, terus cost of goods sold-nya ya. Di sini ada salary expense ya, entertain, promosi ya, terus ada royalty, terus ada apa nih, sewa mesin ya. Terus ada pembayaran bunga pinjaman dan penyusutan. Oke, serta biaya lain-lain. Nah, di dalam kasus ini ya, ini ada rugi tahun-tahun sebelumnya yang nanti dapat dikompensasikan ya. Ada per SPT ya, ada per SKP. Nanti mana yang digunakan? Oke, pertanyaannya ya, nanti instruksinya kawan-kawan diminta untuk menghitung berapa besarnya penghasilan kena pajak ya, terus PPh terutang dan PPh kurang atau lebih bayar untuk tahun 2020. Apabila diketahui perusahaan telah melakukan pembayaran PPh pasal 25 ya sebesar 120 juta. Oke. Nah, ini tugas ya, tugas hari ini nanti kita latihan ya, diskusi di kelas. Teman-teman nanti buat tabel rekonsiliasi fiskalnya ya, tabel rekonsiliasi fiskalnya. Nah, baru nanti kita hitung ya, kita hitung koreksi positif maupun negatifnya. Terus nanti berapa sih laba rugi fiskalnya. Oke? Ya. Nanti ini dilanjutkan di dalam grup kelas. Insya Allah nanti saya kirim nih soalnya ke dalam grup ya. Nanti kita diskusi, kita lanjutkan diskusinya di dalam grup kelas ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kawan-kawan? Sebentar deh. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya akhiri sesi malam ini. Ibu, maaf. Dikumpulinnya kapan ya? Terakhir. Dikumpulin minggu depan, bukan ya, minggu depan. Ya, jadi sepekan seperti biasa. Nanti di-upload ke SSO ya di pertemuan 6. Berarti kan setelah kita belajar kan, pertemuan 6 itu kan baru kawan-kawan bisa mengupload tugas ini. Oke, jadi kurang lebih ada waktu 2 minggu lah. Jadi ini dikerjakan dulu latihannya. Nanti kalau misalkan ada kurang jelas ya atau kebingungan, sebentar saya nanti bisa kita diskusi ya, kita diskusikan seperti itu. Oke? Ya, sebentar. Gimana kawan-kawan? Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Berarti ini ada 10 ya, ada 10 orang, 10 mahasiswa yang hari ini hadir di dalam ruang Zoom ini ya. Nanti bagi kawan-kawan yang tidak hadir, tolong disampaikan ya. Oke, sebelum berakhir kita foto bersama dulu ya. Foto bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, Ibu. Sama. Yes.